Ya, selamat sore. Kembali lagi di channel Algola Trisakti, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Algola Trisakti. Channel yang ngebahas sepak bola, transfer, taktik, dan lain sebagainya. Oke, ini episode ketiga ya. Dan sesuai ya, teman-teman saya banyak nyaranin sih. Banyak yang bilang, banyak yang minta bahas rumah transfer lah gol katanya. Bahas rumah transfer karena ya walaupun musim belum berakhir dan seharusnya Juli nanti sekitar seminggu lagi lah tuh pasar udah buka, transfer udah buka, klub udah boleh beli pemain, tapi karena corona nih kayaknya ditunda dulu karena kompetisi juga masih jalan. Mungkin boleh beli tapi memang nggak bisa langsung pakai, mungkin pakainya pas bulan Agustus nanti pas udah liga musim baru. Dan kayaknya kayak klub-klub itu aturannya habis kan Juni, yang kontraknya habis ya kayak dia beri dispensasi kayak kontrak sebulan, boleh lanjut lah untuk sebulan karena kompetisi habisnya bulan bulan Juli, pertengahan Juli, dan disambung UCL di bulan Agustus. Jadi ya walaupun belum buka tapi tetap klub udah datengin beberapa pemain, udah resmi pemain itu pindah, dan kita akan bahas di sini. Oke, langsung aja ke yang pertama, yaitu yang udah resmi dulu ya. Ada yang itu si Timo Werner. Ya, Timo Werner udah kita bahas juga kalau dia ke Chelsea dengan harga sekitar 47 juta pounds sekitar itu. Dan itu murah banget sih di harga sekarang, ngelihat dia yang nyetak banyak gol di tiap musimnya walaupun itu Bundesliga. Dan ya mudah-mudahan dia bisa berhasil di Liga Inggris dan Chelsea, walaupun kita tahu Chelsea ya ada Tammy Abraham juga. Selanjutnya masih di Chelsea juga. Nih Chelsea nih kalau beneran ini datang juga, mungkin saya lebih sering nonton Chelsea musim depan, dan di IPL mungkin saya dukung mereka. Kai Havertz rumornya bakal ke Chelsea dan harganya sekitar 70 sampai 90 juta pounds. Kai Havertz nih ya posisinya playmaker, masih muda, 20 atau 21 umurnya, seumuran Joao Felix. Dan dia kalau Jadon Sancho masih ikut serta, mungkin Jadon Sancho yang akan menang Golden Boy. Tapi kalau misalnya si Jadon Sancho tidak ikut lagi, kemungkinan besar Kai Havertz yang akan menang. Jadi, dan Kai Havertz ini jago banget, dia berposisi AMF, dan setelah liga ini restart, setelah pandemi ini sempat postpone, dia nyetak 7 gol. Ya posisinya agak maju ke depan IMF, udah kayak SS gitu dah. Jadi ya dia bisa nyetak gol, visi bermain ya dia good lah. Dan saya melihat dia ini seperti Saul waktu muda. Saul setipe sih, dribble mereka bagus, cuman Saul ini lebih tonjolnya ke bertahan, work rate. Kalau dia lebih ke creativity, ke final third, ke kotak penalti, nyetak gol, lebih kayak gitu. Walaupun Saul sebetulnya waktu muda itu kayak dia, cuman karena Saul ditangani pelatih yang bertahan, jadi Cholo Simeone kan bertahan, jadi ya yang dikembangin dari Saul mungkin bertahannya gitu, agak tertahan lah bakat Saul yang menyerang itu. Oke, lanjut aja kita ke Thomas Meunier. Itu baru kemarin sih saya baca oleh jurnalis sangat terpercaya, itu Fabrizio Romano, mengatakan kalau dia resmi ke Dortmund, dia kontraknya habis Juni nih. Ya, mungkin mengantisipasi untuk Achraf Hakimi yang balik ke Madrid, mungkin menggantikan Dani Carvajal. Yang Hakimi ini jago banget sih, Madrid beruntung lagi-lagi
Dia bisa back kanan, bisa back kiri, sama bagusnya. Oke, masih sekitar Real Madrid juga, dan ini dari Chelsea. Itu rumor N'Golo Kante bakal ke Chelsea, bakal ke Real Madrid. N'Golo Kante usia 29 tahun. Ya walaupun Madrid kayaknya ya dia bagus sih, French connection kan antara Zidane dan N'Golo Kante. Cuman ya lagi-lagi kayak Casemiro lebih cocok, tipenya walaupun berbeda. Casemiro lebih fokus bertahan aja, kayak kita tahu kayak Casemiro tuh passingnya tuh jelek sebetulnya. Beda dengan Busquets yang bisa emang gelandang pengangkut air bahasa kitanya, ngalirin bola. Tapi kalau si Casemiro nya betul-betul kayak ya gelandang bertahan zaman dahulu, ya gelandang tukang pantak aja. Ya, oke. Jadi ya kalau N'Golo Kante ke situ bagus sih, cuman takutnya bukan tipe Zinedine Zidane. Terus ada pemain senior yaitu Thiago Silva. Thiago Silva nih udah pasti dia pindah dari PSG karena dia usianya udah 35 juga, dan rumornya dia ke Liga Inggris. Ya mungkin yang paling butuh dia tuh kayak Arsenal lah, cuman ya Arsenal dirumorkan ke situ juga dalam akan bersaing dengan Everton. Tapi yang udah memberi penawaran resmi itu Fiorentina, itu sekitar 5,5 juta euro dia gaji setahun yang ditawari Fiorentina. Cuman kemurahan bagi dia karena dia minta sekitar 10 juta euro. Banyak sih, dan bagus sebetulnya dia ke Arsenal aja karena Arsenal butuh banget back yang berpengalaman kayak dia. Tapi nggak tahu lah ya, karena itu. Oke, lanjutnya masih seputar Arsenal mungkin, itu Dayot Upamecano. Ya kalau nggak ke Arsenal dia kayaknya rumor udah lama banget sih jadi kayak MU ya dia. Tapi Dayot nih betul-betul back yang sangat bagus ya, kayak tackle, positioning, ya defendingnya bagus gitu, blockingnya. Dia benar-benar back yang sangat ya komplit lah, bikin mirip Koulibaly di Napoli. Betul ganas, harga 45 juta, ya worth it lah di zaman sekarang. Ya mungkin duetnya dengan Thiago Silva bisa merubah lini belakang Arsenal menjadi lebih ganas gitu, lebih rapat. Ya tapi kita nggak bisa nilai itu sehebat apapun Dayot Upamecano di Leipzig. Kalau dia ke Arsenal belum tentu dia kayak gitu karena udah banyak. Ya David Luiz itu di Chelsea bagus, tapi ngeliat dia di Arsenal sekarang ngelawak aja terus kerjaannya. Lebih lucu dari Tonight Show si Thiago Silva sekarang, lebih lucu dari Desta Vincent. Dia mudah-mudahan aja sih. Dayot ini masih muda, setelah dia yang main FM pasti tahu lah Dayot Upamecano, karena back favorit kita lah yang main FM, si Dayot Upamecano nih. Terus ada si Thomas Partey, masih Arsenal juga. Thomas Partey ini ya, saya fans Atletico, saya tahu kualitas dia 100% kayak mana, complete midfielder, betul-betul gelandang yang menguasai permainan. Dia bertahan bagus, nyerang bagus, tackle bagus, dribble bagus. Bahkan sebelum corona, ya nggak tahu sekarang, sebelum corona itu di La Liga dia dribble sukses paling banyak berhasilnya dribble suksesnya di La Liga. Messi kalah. Messi yang god of dribble, king of dribble, kalah dengan Thomas Partey, gelandang tengah. Ya, jadi kalau dia ke Arsenal dia nggak bisa perform, nggak tahu lah sih. Tak mana emang Arsenal tuh aja yang salah lagi. Karena Thomas Partey ini jago banget. Kemanapun dia, menurut saya dia bakal bisa perform. Jadi kalau dia memang betul-betul ke Arsenal sih, dia seharusnya bisa ngangkat Arsenal lah, ditambah Dayot mungkin kan. Yang dua ini sih yang kuat rumornya ke Arsenal. Thomas Partey dah harganya cuma 45 juta
euro lagi, itu sekitar 40 mungkin 40 atau 39 juta pounds. Ya murah banget kita bandingin dengan Jack Grealish 80 juta, Madison berapa tuh dia 150 juta, si Declan Rice 60 juta, Thomas Partey 45 juta, yang udah kenyang ya, sering main di Liga Champions ataupun Europa League. Ya Champions tahun lalu saya bilang kenapa Atletico kena comeback sama Juve, karena salah satunya nggak ada si Thomas Partey, nggak ada yang, walaupun ada Rodri, tetap Rodri nggak bisa sendirian, dia cocok banget duet sama Thomas Partey. Jadi kalau Thomas Partey ini pindah, saya pengennya dia sama Rodri lagi di City, duet sama Rodri di bawah asuhan Guardiola. Wih, itu pasti good job. Terus ada ke Chelsea nih, Ben Chilwell bek kiri. Chilwell ini ya bagus sih, dia masih 23 tahun dan harganya memang selangit 80 juta pounds karena pasar memang rusak. Jadi Ben Chilwell ini memang tipe back yang bukan nusuk, bukan tipe kayak bisa nusuk berskill tinggi, dia cuman passingnya bagus, umpannya bagus, ya good job lah, dan dia bertahan dan menyerangnya sama bagusnya. Jadi kalau Chelsea beli dia, ya kita tahu back Chelsea kurang mumpuni dari lini kiri. Alonso bagus, cuman Alonso lebih kurang konsisten. Jadi butuh back yang bisa konsisten lah tentunya Chelsea kalau ingin juara. Dan terus ini saya ngebuatnya di sini nih, Saul ke MU, hahaha. Karena rumor Saul ke MU ini udah berapa tahun ya, dan sempat di prank Saul sendiri kan, karena Saul sempat buat SG dia bakal announce new club dalam 3 hari, dan 3 hari itu rupanya dia announce klub e-sport gitulah, kurang tahu klub apa gitu. Dan ya setelah kalau dia ke MU sih duet sama Bruno Fernandes, jago sih, karena Saul ini selain Thomas Partey dia di Atletico penting. Jadi sekali lagi saya fans Atletico, jadi saya tahu kapasitas Saul kayak mana, dia tackle lengkap lah gitu, versatile juga lagi. Versatile tuh bisa di mana aja, dia bisa di wing kanan, wing kiri, tengah, gelandang bertahan, back kiri, bahkan pernah dijadikan back tengah. Jadi nggak kayak Pogba yang cuma mau main nyerang aja, mau menguasai aja, mau itu aja sampai bertengkar dengan Mourinho. Saul dia punya kapasitas sebagai playmaker terbaik dunia, tapi dia lebih memilih mengikuti Cholo terus, dan dia sebagai salah satu gelandang terbaik dunia juga saat ini, dan dia walaupun nggak nyerang dia ngikuti Cholo, bertahan, Cholo bilang dia bertahan tuh. Terus Gabriel Jesus nih, ya kalau saya jadi Gabriel Jesus sih, dia umurnya udah nggak muda lagi ya, maksudnya udah masuk transisi ke mateng lah, 23 atau 24 gitu, dan dia statusnya masih pelapis. Jadi walaupun dia jago, ya dia jago, kalau masih ngandelin Aguero City, ya lebih baik pindah lah, karena udah usia segitu dia sering nyetak gol, pastinya dia pengen main reguler. Dan rumornya Inter, pertanyaannya Inter punya duit kagak, itu masalahnya. Jadi harganya juga selangit juga, maksudnya ya murah sih kalau untuk Jesus 63 juta pounds, worth it lah ngeliat dia. Sedangkan sekarang pemain antah berantah aja lebih mahal lagi kan, sedangkan Jack Grealish saja yang main Aston Villa itu, apalagi Jesus yang udah juara Premier League berapa kali ya gitu. Ini Cavani ke apa namanya, Atletico dan Inter. Cavani ke Atletico nih udah kayak MU ke Saul ke MU, nggak jelas-jelas. Jadi saya pun kayak ya udahlah, Cavani ini sekarang udah umurnya 33, jadi ya mau datang karena gratis kan ya, mudah-mudahan gajinya murah. Kalau enggak ya udah, ibarat mangga Cavani itu udah tinggal ampasnya. Tapi kalau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masih kencang, masih komplit, sekarang cuma sisa-sisa finishing aja, nggak tahu ya, agak payah lah dengan atlet kayaknya. Ya mudah-mudahan bisa lah, kalau gratis dia datang Atletico bisa nyetak 10-11 jadilah. Terus
Terus ada siapa, Sancho ini sempat buat geger karena dia kayak live IG gitu, dia kayak memberi harapan gitu ke fans MU. Waktu itu lupa yang dia pakai baju MU, dia botol-botol gitu kalau misalnya ke MU goyang-goyang botol, nah gitulah, kurang lebih kayak gitu. Dia kalau di MU keren sih. Kita lihat ya, Pogba di tengah. Seharusnya saya kalau jadi pelatih MU nih, dengan formasi 4-2-3-1 mungkin, atau 4-3-3, saya akan mainkan McTominay duet dengan si Bruno Fernandes. McTominay, bukan Pogba ya, saya akan jual Pogba di kiri, Jadon Sancho di kiri, atau Jadon Sancho di kanan, pokoknya dengan Daniel James lah, atau Juan Mata. Dan playmaker ini yang mungkin carilah satu playmaker yang kreatif, karena ya Juan Mata udah mulai uzur juga kan. Carilah playmaker yang ya kayak De Bruyne lah, yang nggak pemalas gitu. Dan striker tetap Rashford sih harusnya. Jadi, ya itulah rumornya Sancho. Terus ya masih MU juga nih, tapi dia berebut sama Milan, inginkan Jovic. Ya kita tahu Jovic nggak dapat kesempatan ya, tentu kalah dengan Lord Benzema. Jadi Jovic rumornya ke MU dan ke Milan. Ya kayaknya kalau apa lebih bagus ke Milan lah, karena Leao juga masih belum Zlatan udah tua dan sering cedera. Dan lebih baik ke Milan. Kalau dia ada Rashford lumayan bagus. Dan Milan juga incar Vazquez, ya kayaknya gak usah lah seharusnya, karena udah Castillejo juga kan. Tapi kalau itu terserah buat manajemen Milan lagi. Terus nih ada dari PSG. Ya PSG itu ya seiring Thiago Silva udah tua dan bakal hengkang kontrak habis, dia inginkan datang Hernandez bersaudara, yaitu Theo dengan Lucas. Theo musim ini sensasional sih. Dia kalau nggak tahu masih top skor Milan, enggak, yang pasti golnya banyak. Back kiri loh, dia top skor Milan, entah yang depan Milan yang kacau, entah dianya yang terlalu jago. Dan dia badannya besar, nyerangnya bagus, bertahannya bagus. Ya walaupun nyerangnya lebih bagus daripada bertahannya. Dan dia tipe yang bisa nusuk ke dalam kotak, makanya dia sering nyetak gol. Dan Lucas Hernandez, saudaranya, abangnya, masih muda dua-duanya nih. Lucas Hernandez tuh yang saya sayangkan juga, pindah dari Atletico. Dia mainnya bagus. Sayang di Munchen dia nggak bisa terlalu perform karena dia sering cedera. Bukan karena nggak bisa bersaing, tapi karena cedera. Dan di musim terakhir Atletico dia juga cedera, jadi nggak sempat dia, kayak musimnya habis lebih cepat di Atletico waktu itu. Tapi kalau ke PSG ya mudah-mudahan dia bagus lah, karena Lucas Piala Dunia 2018 keren banget. Dia baru dipanggil sekali 2 kali, dipanggil friendly match langsung dibawa, keren. Terus last dari tetangga Atletico itu Real Madrid lagi. Itu mereka mau beli wonderkid sensasional saat ini yang usia 17 tahun. Market value-nya sih sekitar 30 juta euro. Itu Eduardo Camavinga. Camavinga nih kayak gelandang bertahan tapi sering nyerang, punya skill ya mirip Pogba lah. Pogba waktu dulu ya, mungkin dia the next Pogba mungkin saya bilang. Dan dia bagus sih, tapi kita nggak tahu kan, karena dia baru musim ini muncul. Dan kalau pindah pun ke Real Madrid, dia bakal jadi cadangan, bakal pindah. Yang mending dia pindah di Rennes lah 1 tahun 2 tahun. Jadi ya kayak saya sebetulnya suka tuh kayak Sancho gitu. Dia kayak waktu namanya naik, dia nggak langsung pindah. Dia kayak tahan dulu di Dortmund semusim 2 musim. Dan kayak Reus kan bilang, Reus sarankan musim depan tuh dia masih di Dortmund, dan saya setuju sebetulnya. Kalau pindah pun dia kayaknya harus betul-betul klub yang membutuhkan dia, karena dia pindah pun nggak masalah, dia bakal jago menurut saya, karena dia udah
berpengalaman, dia nggak langsung pindah pas dirumorkan awal dia pindah itu. Dia nggak langsung pindah, dia stay di Bundesliga bersama Dortmund, dan dia udah gudang pengalaman udah banyak. Jadi kalau dia pindah pun musim ini dia jago, tapi dia akan lebih bagus lagi kalau dia stay semusim lagi. Oke, jadi itu aja. Terima kasih yang udah mau denger sih. Jadi kalau suka jangan lupa subscribe and like, terus support. Jadi biar ya konten sepak bola kayak ini mungkin hanya beberapa orang yang itu, jadi belum terlalu banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman suka lah dengan konten sepak bola gini, walaupun banyak yang bilang nggak ngerti sepak bola. Ya kalau yang suka bola mungkin dia bisa nyambung, connect lah gitu. Jadi jangan lupa dukung terus, dan terima kasih karena sudah 50 subs, jadi agak makin semangat. Oke, terima kasih.